Selamat sore semuanya. Untuk game review kali ini, untuk Kifu kali ini, karena biasanya aku reviewnya Akira ya. Untuk kali ini selingan lagi, aku ingin review bapaknya. Bapaknya namanya Toya Meijin ya. Aslinya namanya Koyo Toya, tapi dia itu pemegang titel-titel, udah 5 titel dia pegang. Antara lain, ini aku sebutin ya sambil ngeliatin telapak tanganku, soalnya banyak. Ada Meijin, Judan, Tengen, Gosei, dan yang terakhir itu paling baru untuk dia dapatkan adalah Oza. Kalau kalian inget, Oza itu punyanya Zama Sensei ya, Zama Oza. Nah, itu pernah didapatkan oleh ayahnya Akira alias Toya Meijin ini. Tetapi dia lebih nyaman untuk pakai titel Meijin di namanya. Nggak tahu kenapa, mungkin kemenangan yang paling uh, gemilang, memukau, atau mungkin memang lebih sesuai sama karakternya lah. Dibilangnya Toya Meijin lah ya, intinya terkenalnya, walaupun dia bisa pakai titel lain juga. Tapi aku kurang tahu untuk penamaan ini, apakah memang itu adalah titel pertama dia yang akan disematkan menjadi namanya atau bagaimana. Nah, sisanya dua titel lain yang belum didapatkan sama Toya Sensei itu adalah Kisei dan Honinbo. Honinbo ini dipegang oleh Kuwabara Sensei. Udah tua banget tapi pikirannya masih cemerlang. Dia udah berkeinginan dan teguh bahwa jangan sampai titel ini diserahkan kepada anak-anak muda dulu gitu. Tapi dia pembawaannya fun kok, bukan kayak yang overpride. Dan untuk Kisei dipegang oleh Ichiryu yang kemarin udah sempat aku bahas. Ichiryu Sensei atau Ichiryu Kisei itu yang kemarin lawan Akira, yaitu anaknya Toya Sensei ini, yang kemarin dikalahkan oleh Akira. Jadi bisa dibayangkan ya betapa keselnya Ichiryu Sensei atau Ichiryu Kisei, pemegang titel Kisei, yang ya salah satu titelnya itu mungkin kalau Toya Sensei nggak slow down mungkin bisa dimakan juga gitu. Dan tapi aku juga nggak tahu sih ada berapa titel maksimal bisa di hold untuk seseorang atau oleh seseorang. Intinya ayahnya Akira alias Toya Sensei ini, alias Toya Meijin ini, dia sudah pegang 5 titel. Oke, kita mulai aja. Untuk pemegang yang black ini adalah diwakili oleh Kifu atau game recordnya dari Rin Kaiho di level 9 Pro dan biji putihnya ini. Nah, siapa nih lawannya Toya Sensei yang bisa selevel sama ayahnya Akira yang pemegang 5 titel nih? Siapa nih? Namanya adalah Sai. Sai adalah bisa dibilang ya karakter terkuat di series Hikaru no Go ini ya. Dia yang paling dekat dengan Divine Move. Dan dia yang bisa dibilang sebagai rivalnya dari Toya Sensei, Toya Meijin ya, ayahnya Akira. Ini diwakilkan oleh Yuda Norimoto untuk game recordnya atau Kifunya ya. Kita mulai aja. Di sini di langkah pertamanya adalah Hoshi oleh Toya Sensei dan Hoshi juga oleh Sai. Saling mencerminkan satu sama lain. Nggak tahu intentionally atau enggak, tapi mereka berdua ini auranya tuh saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Komoku oleh Toya Sensei dan Komoku juga oleh Sai. Kalau untuk gaya mainnya Toya Sensei ini aku belum tahu ya guys, tapi untuk gaya mainnya Sai, dia memang suka pakai Komoku kok. Dia waktu ngelawan Akira pertama kali di Salon Go, itu juga pakai Komoku juga. Komoku Kosumi dia. Oke, approach pertama kali kepada satu sudut oleh Toya Sensei dan approach juga oleh Sai. Jadi Fuseki yang bagus dan seimbang, dua-duanya sama approach, dua-duanya sama-sama merasa bahwa skillnya itu maksudnya percaya diri atas skillnya ya. Kita lihat selanjutnya. Di line ketiga langsung dihampiri oleh Toya Sensei.
pada salah satu sudut Sai dan Sai defend langsung di line 2 tapi tidak masalah. Oke, di sini ada Nobi untuk menyambungkan gigi dari Toya Sensei. Mungkin permainan Toya Sensei lebih ke arah solid ya. Di sini ada Tiger's Mouth oleh Akira. Maaf, Tiger's Mouth oleh Sai. Kenapa aku nyebut Akira? Apakah aku kangen sama dia? Tapi coba kita lihat ya di sini Tiger Mouth-nya ya. Kalau memang seperti ini, berarti maksudnya itu Toya Sensei itu dihalangi oleh Sai untuk ke line 2.4 ya. Dia dihalangi oleh Sai untuk ke line 2.4 untuk memutus salah satu bijinya Sai. Menarik? Toya Sensei mulai main ke sisi dan dijaga oleh Sai. Wow. Move-nya tidak hanya indah tapi cautious gitu ya. Kalau aku lihatnya ya. Kosumi oleh Sai. Di beberapa pendapat dibilang bahwa Kosumi kadang-kadang merupakan gerakan yang lambat. Karena itu adalah gerakan pada masa-masa gue masih di zaman-zaman tradisional ya. Waktu sebelum ada sistem komi. Namun sayang di sini di chapter ini tuh dia sudah cukup banyak belajar kok sama Hikaru, jadi sudah menyesuaikan zaman ya. Kembali approach oleh Sai ke salah satu sudut dari Toya Sensei dengan gerakan Keima dan ditempel oleh Toya Sensei. Ya. Kalaupun mereka mau fighting di sini sangat well. Oh iya oke. Mereka udah ngekalkulasiin ke arah matanya sih kalau seperti ini ya. Untuk bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk yang advance menurutku ya. Sudah kalkulasi main jebak-jebakan sampai ke arah mata dan ke arah potensi apakah mereka bisa capture sudut ini atau tidak. Bukan lagi saling memperlihatkan skill saja. Defend oleh Sai. Tuh kan, Toya Sensei main lagi di line 2. Ini benar-benar udah kalkulasinya itu sampai ke arah sana. Tetapi apakah mungkin maksudnya dari Toya Sensei adalah untuk mengamankan line 2 karena dia tahu akan dipush oleh Sai ya. Sehingga jika Sai nge-push di situ gigitnya terlalu dalam bisa langsung ditangkap. Bisa jadi dua hal. Aku tidak ngerasa Toya Sensei di sini mengkalkulasikan dengan cara membuat rugi dirinya sendiri. Aku tidak merasa begitu ya. Space Jam oleh Sai dan mulai main ke arah tengah ya. Ini early game sudah main ke arah tengah, tapi bagus. Dan di sini kenapa aku bilang bagus adalah di bagian sisi sebelah sini itu influence ke arah luar dari kedua sisi, baik kiri maupun kanan, itu dipegang oleh putih. Tetapi sebelah mana yang paling kira-kira sepi dari putih itu cuman di line sebelah sini loh. Jadi Toya Sensei rela untuk main ke sebelah sini mungkin untuk nantinya terobos ke bawah. Dia sangat percaya diri dengan skillnya untuk main dari tengah ke bawah. Berarti memang move-nya non konvensional dan sangat fleksibel ya. Ini udah nggak by the book lagi guys. Ini udah out of the box maksudku ya. Berbeda dengan anaknya ya. Kalau Akira aku masih suka lihat bahwa dia bikin dinding dengan baik. Bahkan waktu sebelum-sebelumnya dia battle sama Zama Sensei kan itu yang membuat dia jadi kalah step ya, seingatku ya. Dia malah bikin dinding ke arah kanan, kemudian Zama Sensei cuman move apa yang realistis di depan papan, apa yang sedang dihadapi gitu. Sedangkan Akira malah jaga-jaga, makanya Akira di situ kalah.
lanjutkan aja, dijaga oleh Sai. Move yang sangat khas oleh Sai. Aku juga melihat move serupa saat Sai melawan Akira di pertandingan pertama Akira melawan Sai ya, yang dimainkan oleh Hikaru tentunya. Dia juga saat mendapatkan invasi dari sebelah bawah, dia tidak ragu untuk melindungi invasi tersebut dengan memberikan dinding-dinding, terutama dinding yang segaris dengan batu yang sesuai dengan invasi. Jadi enggak dikasih deket dulu, tapi memang langsung dilindungi dengan dindingnya. Di sini one space jump oleh Toya Sensei, dan tuh sama kan ya, dindingnya dibuat lagi oleh Sai satu garis lurus. Padahal aku belum pernah lihat ini sebelumnya, belum pernah lihat move ini sebelumnya, tapi aku sedikit dapat menebak apa yang ada di pikiran Sai. Menurut saya ini paling efisien begitu ya. Toya Sensei mulai main ke arah kiri atas, juga diperkuat oleh Sai, dan mereka tidak main terlalu ke arah dalam, mereka justru main agak ke arah luar. Tetapi jika ini semacam double kakari, ini mereka itu sama-sama taruh batunya di line 3, yang dimana berarti jika mereka mau mengklaim satu sudut, joseki yang mereka lakukan itu efisien, tapi tidak serta-merta hanya harus mengklaim sudut, mereka bisa juga mengklaim sisi gitu. Menunjukkan kematangan dalam bermain Go ini ya. Baik, itu adalah move dari Toya Sensei, dan kembali move yang khas dari Sai. Khas banget kenapa? Karena kehalusannya itu. Aku benar-benar bisa ngelihat di sini Sai bagaimana mainnya, dan sedikit bisa membaca bagaimana permainannya dari Toya Sensei. Toya Sensei mainnya ini ya, tegas-tegas ya move-nya ya. Tetapi setegas-tegasnya move dia itu ada fleksibilitas dan ada sesuatu yang terjadi di dalamnya gitu. Belum terlalu bisa membaca, kita lanjutkan aja. Sebetulnya ini move 29 ya. Oke. Ada kite langkah di sini dari Toya Sensei, dan disambung oleh Sai dengan Kosumi. Juga merupakan langkah yang terkalkulasi dan berarti ya. Nobiato defend oleh Toya Sensei. Sebentar. Ini adalah cara pembacaan langkah yang merupakan counter dari langkah, atau bisa jadi yang merupakan counter juga dari langkah. Ya, karena kalau misalnya di sini terjadi battle, yang dilakukan Toya Sensei adalah mengklaim terlebih dahulu, sehingga mungkin saya tidak akan bisa terlalu berbuat lebih fleksibel atau melakukan beberapa hal yang direncanakan, yang ia pikirkan oleh Toya Sensei gitu. Baik, ada Tiger Mark di situ dari Sai. Sai ini melakukan trik sih, karena mungkin saya nggak mau terlalu berpikir panjang ya. Tapi kita serahkan saja kepada judgement mereka berdua. Tempel dan dilemparkan Atari oleh Sai. Apakah akan di-defend? Tentu saja. Tapi ini sebenarnya aku merasa bahwa ini calculated move juga, karena dari tadi sudah main di line 2 ya untuk Toya Sensei, dan dia tidak keberatan untuk main dari line 2. Mereka invasi dari line 4, dari line 5, tapi ujung-ujungnya akan main di line 2 juga. Itu adalah bentuk puseki yang terjadi saat mereka berdua bermain ya. Kalian tidak akan bisa lihat ini di permainan biasa sih. Mungkin permainan biasa lebih ke arah banyak main di line 3 gitu ya. Karena teorinya seperti itu untuk line 3. Permainan ini lebih dalam dari yang kuduga. Dilemparkan kembali Atari oleh saya. Saya main untuk memperkuat salah satu sudutnya. Ya, aku juga tahu sih gak bakal ditangkap di sebelah situ karena gak terlalu ada gunanya. Mungkin si Sai mau kasih Tenuki ya,
Line kedua kembali dimainkan oleh Sai. Kenapa Sai melakukan move seperti ini ya? Apakah ini adalah respon dari Sai yang sudah memahami bagaimana cara Toya Sensei bermain? One Space Jam? Enggak sih, bukan One Space Jam. Dijaga. Dijinya Sai dijaga. Tapi lembut dijaganya. Mereka mainnya tuh speed sama samping gitu. Di sini kita bisa lihat slide. Di sini bisa dilihat slide oleh biji hitam, tetapi juga dihadang oleh biji putih juga. Biji hitam juga, si putih directly dihadang oleh biji hitam juga gitu. Jadi move-nya sangat baik, penempatannya sangat baik. Sumi kembali, aku percaya saya aja deh. Dan lebih oleh kembali gameplaynya Toya Sensei ini gameplay yang solid ya. Aku jadi ngerti kenapa karakternya digambarkan seperti itu di anime ataupun di manganya atau di series. Solid dijaga. Dia tidak melemparkan move-move yang sembarangan. Kalau Akira lebih ke arah beauty ya, kalau ini solid. Tapi dijaganya itu dalam artian bisa jadi menempel, bisa jadi berjarak gitu. Kombinasi dan efisiensi dari kedua hal tersebut. Sai melakukan move seperti ini yang tidak bisa terlalu aku baca maksudnya ke arah mana atau seperti apa. Apakah maksudnya untuk menjaga agar salah satu batu Sai di sana tetap hidup? Karena saya merasa bahwa Toya Sensei akan menjebak dengan menggunakan Atari. Padahal yang sebelumnya banyak Atari adalah Sai. Ataukah memang Sai ingin melakukan... Sai nggak akan melakukan Ponnoki sih kemungkinan ya. Karena terlalu sempit, terlalu pojok. Jadi ini mungkin lebih ke arah antara Struktur bisa dibilang mungkin karena dia duluan atau Sai duluan yang mengklaim di line 3 ya, yang paling pojok sebelah sana. Ya, kemungkinan struktur ya. Yang tetapi sebetulnya bisa memberikan fungsi sekaligus trap gitu. Oke, di sini ada Nobi dan double Tiger's Mouth. Struktur sekaligus jebakan. Ya, saya di sini tuh tidak mau terlalu banyak pikir panjang untuk meladeni solid play-nya dari Toya Sensei. Counter dari solid play itu bisa jadi beberapa hal ya, tergantung dari level, tergantung dari thickness, tergantung dari gaya main dan lainnya, tapi aku ngerasa bahwa apa yang dipikirkan Sai mungkin akan efektif. Sini Toya Sensei merespon dengan juga menggunakan Tiger's Mouth dan mungkin juga akan mengecekkan struktur di sebelah sana ya, mepet sama strukturnya Sai. Ini bapak anak ini agak-agak ini ya. Walaupun aku sedang bahas kifunya mereka berdua, tapi aku tetap menyebut Akira. Kangen kali ya. Akunya kangen. Kayak gini. Baik struktur Sai maupun strukturnya Toya Sensei ini punya feel dan taste yang berbeda. Tetapi di sini Toya Sensei aku lihat dia mulai mepet ke arah sudut. Ini adalah gaya yang mirip sama punyanya Akira, yaitu pepet dan press. Kita lihat. Cuma punyanya Toya Sensei lebih intrik ya. Di sini satu bijinya diambil oleh Sai. Satu bijinya dari Toya Sensei ya. Toya Sensei tidak keberatan juga atas hal itu. Oke, di sini almost tengen oleh Toya Sensei. Wow. Bentuk yang bagus. Bukan cuma bagus dari segi simetri, tapi bentuk yang kayak triangle kecil begini. Bagus. Tetapi aku bisa baca. Kenapa? Karena biji Sai di sebelah sana itu
influence-nya itu agak ke arah tengah. Walaupun saya bisa kasih display bahwa bijinya itu ada beberapa biji yang di line 2, tapi tetap aja dia seperti agak mencar ke tengah, sehingga Toya Sensei memberikan influence-nya terlebih dahulu ke arah tengah, supaya dia bisa bangun sesuatu dulu dari sana. Intinya ketimbang move yang berani, ini lebih ke arah move antisipasi, supaya kalau saya main ke tengah, dia antara dia bisa ditekan, press play seperti yang tadi aku bilang, atau bisa dikacaukan, atau mungkin Toya Sensei yang terlebih dahulu membuat Moyo di tengah seperti yang biasanya Akira lakukan. Kita lanjutkan. Ya tentu saja, sepertinya memang benar ya, saya itu berniat untuk membangun Moyo yang besar di tengah. Gak invasi lagi kayak kemarin ya, saya Kosumi oleh Toya Sensei, dan wow, double space jump oleh saya. Langsung dihampiri guys, untuk bijinya yang tadi hampir Tengen ini. Aku jadi nyebutnya hampir Tengen ya. Dengan approach yang sama seperti yang aku bilang sebelumnya, gaya saya banget, yaitu jika dia mau approach atau defend, kadang dia melakukannya satu garis lurus dengan batu yang benar-benar memang sedang dia ancam, seperti membidik ya, membidik tanpa malu-malu. Sedikit main fleksibel untuk menghadang satu bijinya saya. Di sini kayaknya Toya Sensei mulai ngambil struktur ya, tapi dia mau menghadang move dari saya, atau move-nya saya itu mau dihadang sedikit-sedikit. Tapi kita lihat apakah saya akan tinggal diam dengan apa yang dilakukan oleh Toya Sensei. Ya pasti ketahuan sih. Ini tinggal soal siapa yang inisiatif lebih dahulu, siapa yang bisa baca terlebih dahulu dan memberikan langkah counter atas hal itu, dan siapa yang feelingnya lebih kuat untuk menentukan kira-kira move atau taktik seperti apa yang akan dilemparkan lawan. Lagi langkah yang terlihat satu garis begini ya oleh saya. Toya Sensei juga jadi main serupa dengan gayanya saya, tetapi mungkin ini yang muncul dalam pikiran dia, kalau misalnya saya memang main seperti itu, apakah main seperti ini akan menguntungkan atau bagus buatku gitu. Wow, one space jam, satu garis. Mereka seperti sedang dance ya di sini. Aku merasa bahwa mereka sedang menikmati satu sama lain dan mencoba playstyle ini. Oh ya, lo nyerang dengan menggunakan ini. Kalau gua menggunakan hal yang sama, bagaimana reaksi lo, kayak gitu sih. Se-fleksibel itu ya Toya Sensei untuk menghandle. Ini juga menurutku merupakan bukti bahwa Toya Sensei sangat menghargai saya. Ini bukan imitate sembarang imitate, karena ini lebih ke arah aku ngelihatnya bagaimana jika aku menggunakan gerakanmu, bukan untuk melawanmu tapi untuk berdansa di sini gitu. Oke. Tetapi tetap juga dicampur dengan move lainnya ya tentunya. Mungkin untuk mengecoh sedikit di sini ada Keima dari Toya Sensei dan Akira. Lagi-lagi bilang Akira. Udah berapa kali aku bilang dia. Dan Sai melakukan counter dengan dinding. Kenapa saya harus bikin dinding dari sebelah sini? Ini memang merupakan moyo yang besar sih. Dan Toya Sensei tidak malu-malu untuk memberikan penjagaan di setiap biji Sai. Tapi apakah saya tidak terlalu over defense ya di sebelah sini ya? Mari kita lanjutkan aja. Ini ya, di sini penempatan bijinya ini banget, kayak space dan random gini. Ini bener-bener out of the book banget. Tapi yang kuat mah bebas ya. Shinobi
bukan Space Jam. Diagonal oleh saya. Oke, saya berarti ingin penetrate ke sebelah dinding yang kemungkinan akan dibentuk. Oh iya, mungkin di sini akan ada perpotongan oleh saya. Kita lanjutkan aja. Seru nih, seru. Wow. Harmonically. Sini seperti ada Hane, tapi juga bukan Hane sih, seperti lebih ke arah draw a line aja oleh saya dan Toya Sensei memotong di sebelah sini. Oh ya, kalau saya merasa bahwa di sebelah situ Toya Sensei ingin mendraw line-nya dari yang nih agak tengah, ini kan ada bijinya hitam 1, 2, 3, 4 ya. Dikiranya mungkin mau draw line dari sebelah situ. Dengan adanya koneksi dari sebelah sini, Moyonya jadi super big guys. Jika Toya Sensei bisa memenangkan Moyo ini, dia pasti akan menang. Cantik, cantik lumayan. Tinggal bagaimana eksekusinya ya. Saya di sini berusaha mulai memotong karena dia sudah mulai aware sama hal itu. Dia harus cepat motong sih menurutku ya. Mulai kembali connect, Toya Sensei mulai sih makin connect. Dan untuk saya adalah potong. Oke, bagus sekali. Kalau dia main ke sebelah sana, berarti Toya Sensei memberikan beberapa alternatif untuk draw line-nya. Untuk line yang sedang dia lukiskan di atas papan ini. Dia memberikan beberapa alternatif, mungkin supaya saya kebingungan yang mana yang sebenarnya akan jadi garis batas. Dan juga kemungkinan, atau hampir bisa dibilang, jika ada bukan beberapa move ya. Jika ada beberapa move yang berhasil dilakukan oleh Toya Sensei, ini kemungkinan akan memecah kekuatan Sai di biji-biji yang ada di Moyonya. Wow, dan membuat beberapa langkah Sai bisa menjadi prisoner semua. Di situ ada 10 biji Sai bisa menjadi prisoner jika Sai tidak bisa membuat mata dengan baik atau expanding di sana dengan baik. Tetapi aku tidak yakin sih bahwa Sai akan kebeli atau akan kejebak akan hal ini ya. Sepertinya saya mulai tertarik dengan pengembangan di salah satu sudut terlebih dahulu, karena sudut juga bisa bernilai banyak, right? Expanding lebih lanjut oleh Toya Sensei dan sedikit diganggu oleh Sai. Mungkin dijagain di sini sedikit, itu juga sekaligus juga mungkin melakukan permainan ilusi juga. Diam-diam draw a line juga, jadi tidak kalah dari segi tengah maupun pinggir. Tapi cusuan Sai, kalau Sai mainnya agak terpecah fokusnya, mungkin dia bisa kalah step dari Toya Sensei. Bagaimana ini? Lebih kemudian ini fill in sih jatuhnya, tapi bukan fill in yang bisa kita lihat langsung. Oh ya, ini fill in buat move ini, enggak. Ini fill in buat beberapa langkah ke depan untuk menutupi atau mengantisipasi kelemahan sepertinya ya. Tiger's Mouth-nya mereka itu guys, arahnya ke arah sebaliknya gitu. Antisipasi luar biasa dari kedua belah pihak. Seolah antisipasi atas antisipasi. Lanjutkan aja. Baik, Toya Sensei di sini juga cukup mindful atas Moyo kecilnya di sebelah kanan ya. Tadi di sebelah kanan dia sedikit melakukan gerakan yang agak press. Kalau di sini dia press sekaligus connect, saya hanya akan bisa hidup dengan beberapa poin saja. Brilliant. Lanjutkan ya, di sini saya tetap, menurutku memang langkah terbaik dari saya adalah tetap care untuk Moyo yang super gede ini. Kalau Toya Sensei berhasil untuk membuat Moyo yang super besar ini, mau saya main di pojok manapun pasti kalah.
kalau aku ngelawan orang kayak Toya Sensei ini, papannya udah kayak gini, aku bakal resign sih. Aku nggak akan kuat, soalnya ini Moyo gede banget. Tapi Toya Sensei mainnya solid. Jadi gimana cara aku memotongnya? Belum lagi bukan hanya solid di pinggir, tapi dia bisa connect line, dia bisa press, dan dia bisa main yang sampai dari tadi dihalangi oleh saya pakai satu garis ini. Gimana cara counter orang atau sosoknya seperti ini gitu maksudku. Bravo, aku pengen tepuk tangan. Inilah uh, inilah kekuatan dari pemegang apa tadi? 5 titel ya, Meijin, Judan, Tengen, Gosei, dan Oza. Inilah inilah power dari sosok yang memegang 5 titel. Kita lanjutkan aja. Sudah selesai puji-pujiannya ya. Lanjutin dulu. Toya Sensei juga tidak ragu untuk draw a line untuk line dari sisi paling sebelah kanan bawah itu yang tadi barusan di move 77. Ini menandakan kepercayaan diri yang sangat bagus. Tapi memang benar, bagaimana sih saya bisa memotong? Ada satu titik yang mungkin bisa saya lakukan untuk memotongnya ya. Tetapi di sana sangat mungkin untuk dijadikan jebakan. Di sini bisa Tiger's Mouth, di sini bisa Tiger's Mouth. Sebab bentuknya melengkung gini. Kalau saya kasih perpotongan di satu sisi, dia bisa Tiger's Mouth di sisi satunya lagi. Jadi sebenarnya udah mulai agak kejebak sih biji-bijinya saya ini ya sebagai prisoner. Saya harus hati-hati di sini ya, fill in. Bagus sekali saya, memang butuh seperti itu sih. Dan Toya Sensei defense. Ya, saya juga mulai ya ngejar untuk Moyo tengah yang super gede ini. Memang itu satu-satunya jalan. Kalau nggak sebenarnya ada satu jalan lagi sih, yaitu yang memecah powernya Toya Sensei. Tapi karena Toya Sensei tadi ngedraw line-nya itu sampai berapa lapis tadi? 1, 2, 3 atau bahkan 3 lebih gitu. Bagian sebelah mana yang mau diserang? Nggak mungkin kan? Kecuali kalau si Sai bisa main 3 move, Toya Sensei main 1 move. Hal itu tidak mungkin gitu. Dan ini juga permainan no handicap. Jadi kita lanjutkan aja. Satu-satunya cara kalau buat sekarang yang kelihatan itu seperti itu ya. Wow. Bener-bener nih mau dijadiin prisoner nih biji-biji saya sebelah sini. Dia udah mulai draw a line dari sebelah pinggir ke arah tengah. Aku nggak yakin Toya Sensei di sini maksudnya adalah untuk membangun Moyo kecil ya. Dia tuh sangat aware dengan kemampuan dan kekuatannya loh. Dijaga oleh Sai tentu saja. Kalau saya bisa draw dari arah tengah ini ke bawah di pinggir sebelah kanan ini, sebenarnya dia bisa selamat sekaligus merusak. Oh iya, bagus. Dia bisa selamat sekaligus merusak struktur dari arah tengah ke bawah, tapi akan cukup sulit dan akan menggunakan banyak sekali step. Dan tidak mungkin juga Toya Sensei tidak akan aware. Kita lanjutkan aja. Ini kan dia aware kan? Langsung aware. Mungkin di situ juga sudah masuk perhitungan dari Toya Sensei loh. Kalaupun misalnya saya akan melakukan taktik seperti itu, pasti kelihatan gitu. Tetapi tenang saja, di sini influence-nya saya untuk di biji-bijinya yang masih hidup ini masih ada. Masih terpencar beberapa arah dari sudut biji-biji yang sudah ditaruh oleh saya. Jadi ini agak sedikit ada potensi genting tapi masih aman gitu. Bagus saya. Ofensif ya di sini. Aku sih menyarankannya jangan ada blunder sama ofensif karena kalau main defensif ya kalah. Miai sekaligus Atario oleh Toya Sensei dan side defend. Side defend di sini sekaligus juga draw line untuk mungkin bisa menjemput biji-bijinya saya yang ada di sebelah kanan atas. Tetapi itu jika Toya Sensei tidak kembali aware atau membiarkan saya untuk
mengklaim wilayah tersebut. Bisa saja sih saya di sini juga memecah beberapa bijinya Toya Sensei untuk mengurangi moyo. Kemudian nanti setelahnya, karena saya punya biji di arah kiri atas, mungkin dia bisa bikin moyo sedikit di sana, itu masih ada kemungkinan. Tapi dilihat dari permainan atau gayanya Toya Sensei, dia tidak mau tanggung-tanggung untuk mengurangi seberapa besarnya moyo yang dia akan bikin ya. Dia nggak mau memperkecil moyonya. Dia akan tetap malah dia justru seneng, kayaknya dia seneng kalau si Sai gelut sama dia, bener juga ya. Dia seneng sama Sai. Oke. Udah bisa langsung kelihatan di papan kalau dia seneng sama Sai. Maksudnya bukan homo gitu, bukan. Seneng dalam artian seneng sama game ini, seneng sama keberadaan Sai, seneng sama permainan Sai. Sehingga dia mau banget untuk meladeni bagaimana sih Sai untuk merespon dia yang seperti ini gitu. Permainan itu kayak buka-bukaan gitu loh, kayak lihatlah ketajaman dan megahnya pedangku gitu. Dan saya juga merespon dengan baik. Kita lanjutkan lagi. Defend oleh Toya Sensei. Oh, di sini mulai agak sedikit fill in ya. Karena dari tadi kita melihat langkah-langkah yang banyak Keima, banyak One Space Jam, di sini mulai ada fill in, dan di fill in ini di middle game ya. Menurutku ini masih middle game, belum end game. Harus mulai hati-hati, tetapi aku percaya pada mereka berdua. Tidak akan melakukan blunder yang sembarangan. Ini aja game recordnya juga 9P lawan 9P ya. Saya berusaha untuk connect di sebelah situ yang sebenarnya agak riskan, bisa diatarikan. Tentu saja diatarikan ya oleh Toya Sensei. Bagaimana saya meresponnya? Sebenarnya saya bisa juga sih untuk mematikan bijinya Toya Sensei, karena di situ ada, di bawahnya itu bijinya Toya Sensei itu juga ini kok, atari juga oleh saya. Ya, dia tangkap oleh saya. Nah gitu, seru kan? Oke, kita lanjutkan aja, jangan sampai salah ini aja sih, salah perhitungan aja. Satu lagi juga ada juga yang atari juga. Kalau di sana ada double panuki, kemudian di Two Eyes ini menjadi struktur yang bisa memecah bijinya Toya Sensei, sebenarnya Toya Sensei masih bisa sih untuk melakukan draw untuk moyo yang sangat besarnya ini. Tapi saya mulai sukses untuk sedikit demi sedikit mengurangi wilayahnya Toya Sensei. Jadi Toya Sensei kan dia move-nya ini ngepress ya guys. Kalau si Sai ini move-nya itu kayak babat gitu, dibabat. Strukturnya ya. Jadi kan oleh Toya Sensei. Tahu dia. Saya main di tempat lain. Di sini ada Kosumi. Aku tahu dia mau bikin struktur di sini, dan Toya Sensei sepertinya mulai mengamankan di area kanan bawah. Lebih ke mengamankan, bukan cuma draw align aja. Aku nggak ngerasa draw align malahan. Kalau draw align speednya lebih gede, lebih cepat. Oke. Dan dibatasi oleh saya. Stop that here. Tiger's Mouth terang-terangan. Kemudian didefend lagi oleh saya. Di sini justru mulai kelihatan garis-garis yang dilakukan oleh saya. Jika Toya Sensei bermain dengan agak lebih renggang, bisa jadi strukturnya akan mulai dimakan oleh saya. Aku lihat saya di sini kekuatannya yaitu perusakan struktur dengan menggunakan trap-trap, dengan menggunakan potongan-potongan. Ya, kita lanjutkan. Wow, draw line-nya sampai atas guys. Ini orang benar-benar menikmati permainan ya. Oh, no stress gitu loh. Kayak no stress gitu. Sorry. Kayak no stress dan free spirit banget. Kita lanjut. Ya, namanya juga ini lagi fight di internet guys. Jadi mereka itu lagi fight di internet. Hadap-hadapannya tuh bukan benar-benar hadapan secara fisik, tapi main di internet. Saya si legenda internet versus Toya Sensei
pemegang 5 titel. Tapi correct me if I'm wrong ya. Di sini titelnya sudah direbut kembali oleh Oza atau dia masih pegang 5 titel. Soalnya kan kemarin Oza udah jadi Zama Oza lagi kan waktu lawan Akira. Jadi correct me if I'm wrong. Titelnya udah masih 5 atau udah balik 4. Yang sebetulnya nggak masalah juga mau 4 atau 5, orang udah setengahnya gini. Ya, udah setengahnya. Lebih. Udah setengahnya lebih itu titelnya punya dia semua. Dilanjut, fill in oleh Sai. Fill in oleh Sai. Ya, this is necessary. Karena kalau misalnya di sini nggak dipotong sama Sai, kalau di sini dipotong oleh saya maksudnya, di sini akan jadi garis yang akan dipakai oleh Toya Sensei untuk membuat Super Big Moyo dia. Cosmos Style, Chochikun. Ya, Cosmos Style. Ini yang main antara Rin Kaiho dan Yoda Norimoto ya. Sayangnya kalau Chochikun aku pasti udah teriak Cosmic Style ini. Karena Moyo gede banget. Perencanaan Moyonya gitu ya. Gaya mainnya tentu saja berbeda. Oke. Udah mulai gigit-gigit alus lagi nih si saya. Kita lanjut. Pari oleh Toya Sensei. Apakah akan di defend? Tidak. Ya, cuman satu doang sih kata si saya dan terlalu tengah juga. Mungkin gue nanti jatuh ke dalam trap dia gitu. Jadi di sini saya care for dinding yang sebelah kiri atas. Dia lebih care sama dinding-dindingnya sih. Saya mulai membuat dinding di sini dan Toya Sensei sebenarnya mulai terpecah dindingnya di sini ya. Toya Sensei, you should do something. Bener, si saya mulai ngelit permainan ini. Gimana menurutmu? Tapi masih seimbang dua-duanya sih. Karena Toya Sensei juga masih punya beberapa ancaman juga ya aku rasa. Dari positioningnya. Kita lanjutin lagi. Oke. Lebih ke arah dalam oleh Toya Sensei dan wow. Dibalas sama Sai di move yang sebelah sini. Masih ingat move yang tadi hampir Tengen, almost Tengen? Sekarang saya melakukan hal yang sama dengan menggunakan bentuk yang sama. Approach with speed untuk ke arah tengah. Berarti kemungkinan saya akan melakukan hal yang serupa dengan stylenya sendiri untuk membangun Moyo dari arah tengah. Mulai dari sebelah tengah, kiri atas sampai ke sebelah sisi. Dia bermaksud untuk reduce atau mengurangi Moyonya dari Toya Sensei dengan cara memotong dari dalam. Tapi saya melakukan hal ini karena dia sudah cukup merasa untuk strukturnya dia bisa menggunakannya dengan baik dan dia bisa mainkannya dengan baik. Wah, bravo Sai. Kita lanjutkan ya. Dia approach oleh Toya Sensei nggak suka sama move ini. Dia langsung approach. Apa ini gitu. Dan di defend oleh Sai. Gue bisa dong untuk main di sini, emang lo aja. Mulai mereka berdua draw line di sini dan saya di sini kasih satu patok dinding. Berarti saya di sini maksudnya itu adalah untuk mengisolasi dan mendorong bijinya Toya Sensei ke arah sebelah yang memang influence-nya sudah lebih banyak dari Toya Sensei. Berarti di sini saya sebetulnya masih percaya diri atas penaklukan moyo-moyo kecil. Yang salah satunya mungkin di sebelah kanan atas juga. Di sebelah kanan bawah kalau berhasil. Di sebelah bawah yang agak tengah ini juga kalau sukses. Toya Sensei harus hati-hati di sini mainnya, tapi masih cukup aman sih ya. Nah, betul. Harus care. Karena saya itu kemungkinan akan melakukan hal tersebut. Toya Sensei merasa bahwa saya juga harus dipunis sedikit dari segi struktur. Aku merasakan hal itu dan didefend oleh saya. Tidak ragu-ragu, line pertama dimainkan, dibalas lagi oleh line pertama lagi. Oke. Trik mungkin ya ini ya. Oke, di sini ada pengamanan
wilayah. Aku tidak tahu apakah ini ada trap, tapi di sini lebih ke arah mengamankan wilayahnya kemungkinan. Bentuknya seperti ini. Kalau putih main di situ apa bisa jadi ice ya? Putih, hitam, ya hitam lebih susah. Kalau hitam approach di sini langsung dibalas sama putih di punish. Nah, betul. Ini kelihatannya mainnya defensif tapi bisa ofensif juga loh. Menurutku ya. Tapi kita anggap aja potensi aja deh. Potensi jika sewaktu-waktu ada biji yang lebih ofensif. Ngejagain lah gitu ya, bukan ofensif juga ya. Mungkin ofensif, mungkin tidak, tapi lebih karena ngejagain ya. Untuk membunuh mata atau struktur dari moyo yang akan dibangun oleh Sai. Sebab sebenarnya jantung yang dari tadi diperebutkan itu di sisi sebelah sini guys, di sisi yang kanan pinggir ini. Yang dari tadi mereka berdua itu kayak mikir gitu. Atau kayak liatin. Walaupun pertarungannya di mana-mana ya. Tadi ada yang dari seluruh wilayah papan lah. Ini bener-bener mainin soal keseimbangan dan harmoni. Move mana dulu yang bakal ditolong? Apakah ada sente? Apa harus ngikutin tenuki lawan? Wow, benar-benar harmoni. Baik, di sini draw line kembali oleh Sai. Sangat jelas intentionnya Sai seperti apa. Saya juga gak malu-malu orangnya. Untuk kalau defend ya defend gitu. Ya udah, Toya Sensei juga gak malu-malu sih. Feel ini secara influence cukup bagus. Ada satu biji yang draw line juga di sebelah situ. Kemungkinan maksudnya adalah untuk memecah kembali. Ya, saya ini mainnya lembut, tapi dia main dari dalam. Untuk memecah struktur yang sedikit demi sedikit dilakukan oleh Toya Sensei. Kalau saya berhasil memecah struktur ini, walaupun dia bangun dari sebelah pinggirnya cukup besar, tapi di daerah tengahnya itu ada semacam moyo-moyo yang bisa dipecah dan diklaim oleh Sai gitu. Sudut pandang yang berkebalikan satu sama lain ya. Kalau aku pikir yang satunya percaya diri banget untuk membangun moyo yang besar, dan yang satunya lagi memecah untuk mengambil moyonya kembali menjadi lebih kecil, sekaligus tidak ragu untuk draw dinding ya, draw a line. Bukan cuma line tapi dinding. Kita lanjutkan. Sumi Nobi sama. Satunya draw dinding, satunya memecah dan melakukan beberapa trik, melakukan beberapa jebakan yang nantinya ujungnya di Yosei ini pasti harus di fill in nih sama Toya Sensei ya. Asalkan Toya Sensei tidak ngantukan, tidak ini ya, tidak lengah dalam melakukan fill in, karena bisa jadi jebakan untuk dirinya sendiri jika permainannya tidak detail. Ya berarti sepertinya memang sudah biasa untuk main detail ya. Di sini seperti ada potongan yang dilakukan oleh Toya Sensei. Manis, bagus, cakep. Akhirnya Toya Sensei kembali melakukan potongan yang biasanya dari tadi tuh dilakukan oleh saya. Ayo Toya Sensei, apa mau main lebih ofensif lagi dari ini? Tapi sebenarnya influence saya ini mulai lebih menyulitkan Toya Sensei ya dari arah tengah ini. Gimana ini? Aku mulai khawatir sama Toya Sensei untuk menghandle gerakan-gerakan saya yang terpecah di mana-mana. Karena dari tadi saya terus proaktif melakukan move-move yang penting dan juga ada beberapa di antara yang ofensif. Draw line juga di sini proaktif untuk membangun moyonya sendiri. Jadi harus apa nih Toya Sensei? Tadinya kita bingung dengan gimana cara counter Toya Sensei, sekarang kita bingung dengan cara counter Sai. Dan mereka di sini masih fight sama aja. Saya melakukan gerakan tepak. Aku pikir mungkin Toya Sensei akan cut di sebelah situ ya. Di sebelah line ketiga ke arah kiri dari Tengen. Tidak ternyata.
dapat draw dinding, dan saya juga main ke arah sana. Mereka punya pikiran yang berbeda ya. Dikonek oleh Toya Sensei. Oke. Dijemput bijinya oleh saya. Kalau misalnya Toya Sensei mau draw line di situ dan Atari dari sebelah situ, apakah struktur ini masih bisa dirusak oleh saya? Tidak dilakukan ternyata. Yang dilakukan terlebih dahulu Toya Sensei adalah draw a line lagi ataupun mengencangkan influence dari sisi atau titik yang kemungkinan paling lemah di board ini. Permainan yang cantik, permainan yang detail. Apa ini permainannya lebih detail dari Ogata ya? Oh enggak, aku nggak bisa bilang begitu. Mereka punya style yang berbeda. Wah, stres banget nih kalau Toya Sensei lawan Ogata. Stres Nobi dari Sai dan Nobi juga dari Toya Sensei di arah yang berbeda. Di situ dia mau menjemput bijinya sedikit, ternyata nggak dicuekin kok. Tentu saja nggak dicuekin ya, karena dari sebelah kanan ke arah atas juga kan dia take care ya. Berarti Toya Sensei memang kemungkinan bukanlah orang yang suka untuk buang moyo ya. Dan kemudian ini connect sekaligus untuk menghancurkan struktur Ponuki yang kemungkinan direncanakan oleh Toya Sensei di sudut sebelah situ. Mungkin tidak hanya Ponuki, mungkin ada hal lain, tetapi sisa ini kayak mau ngancurin struktur sih. Kalau aku lihat-lihat ya, dia draw line, ngancurin struktur yang secara abstrak, bukan abstrak, tingkatannya udah tinggi sih, tingkatan bacanya udah tinggi, di draw oleh Toya Sensei. Oke, kita sambung dulu ke part 2 ya, soalnya ini sudah di menit 50-an.